Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang sedikit tentang sebuah pekerjaan yang mungkin gak banyak orang suka, tapi pekerjaan ini cukup menjanjikan, yaitu public relation. Public relation itu atau disebutnya PR itu biasanya bekerja di sebuah perusahaan sebagai sebagai rantai penyambung antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, public relation itu ngapain aja sih? Public relation itu biasanya berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum itu maksudnya dengan para misalkan stakeholder, dengan para investor, dengan para pemegang saham. Nah, biasanya public relation itu melakukan pekerjaannya di bidang itu, di lingkup stakeholder seperti itu. Tapi yang menjadi kaitan dari pembicara kita sekarang adalah public speakingnya seorang PR, cara berbicara depan umum. Nah, banyak orang yang mengakui bahwa cara berbicara depan umum itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari maupun dunia kerja. Tapi juga ada orang yang berpikir bahwa merasa kurang percaya diri dalam berbicara depan umum dengan berbagai alasan yang mungkin bisa diterima atau tidak. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang public speaking. Sejarahnya, bagaimana awal dari public speaking itu ada di dunia ini dan apa pengaruhnya untuk kehidupan kita sekarang. Sudah hadir bersama kita yaitu Mas Muhammad Bagus Andika. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Mas Andika hari ini? Alhamdulillah baik Mas Vicky. Mas Vicky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Mas Andika ini kan seorang yang mengerti di bidang public speaking ya? Iya betul Nah, Mas. bagaimana sih sejarah dari public speaking tersebut? Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mas. Retorika atau public speaking itu udah ada sejak manusia lahir. Nah, tapi istilah retorika itu sendiri baru ada di abad 5 Masehi Mas. Gitu. Nah, ketika kaum Sofis menggembara untuk mengajarkan ilmu politik dan pemerintahan, sehingga pada saat itu retorika atau public speaking digunakan sebagai seni membujuk rakyat untuk meraih kemenangan di dalam pemilihan gitu. Berarti jadi kalau pada saat itu retorika atau public speaking itu digunakan untuk semacam pidato pemilihan umum gitu sebelum jadi para calon pemimpin melakukan pidato. Nah, pidato itu disebut dengan public speaking. Iya. Mereka membujuk rakyatnya untuk memilih siapa nih di antara mereka gitu. Nah, saya juga pernah baca sedikit-sedikit bahwa ada salah satu tokoh yang terkenal banget dalam masalah retorika. Sehingga tuh dia tuh disebutnya dengan bapak retorika Yunani, itu Socrates. Nah, apa sih latar belakang dari Socrates ini sehingga dia disebut sebagai bapak retorika Yunani? Oh iya, untuk Socrates itu adalah seorang ahli filsafat. Nah, filsafat yang ditekuni Socrates itu adalah filsafat manusia, Mas. Gitu. Jadi sehingga hal yang berkaitan dengan manusia termasuk public speaking itu dipelajari oleh Socrates. Gitu. Dan juga Socrates itu merupakan orang yang memahami gitu, kayak memahami seni berbicara di depan umum gitu, dengan menekankan penggunaan susunan kata yang jernih gitu. Tapi namun tidak berlebihan gitu. Nah, rentetan anak-anak kalimatnya yang seimbang dengan pergerakan suara dan gagasan yang lancar. Jadi gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu teknik dari Socrates yang mungkin terpakai sampai sekarang, sehingga
kayaknya itu dia disebut sebagai bapak retorika dunia karena menggunakan Betul. konsep yang begitu miripnya dengan pidato-pidato para calon-calon pemimpin sekarang di dunia ini. Iya. Nah, Betul. Jadi gitu mah. oke, yang terakhir nih Mas, saya mau nanya nih. Iya. Kan Socrates itu hidupnya udah lama nih, ya kan udah sekitar bertahun-tahun Ya itulah, udah lama banget. banget. Heeh. Nah, tapi apa sih pengaruhnya Socrates itu di bidang public speaking yang sekarang menjadi istilahnya itu bahan untuk para pemimpin dunia dalam pidato? Apa pengaruhnya? Pengaruh dia gitu. Oh, kalau untuk pengaruh dia sendiri itu apa ya? Kayak retorikanya Socrates itu lebih ke arah politik dia gitu. Jadi untuk pengaruhnya menurut menurut saya gitu lebih ke bagaimana pemimpin dunia gitu ya memenangkan pemilihan dengan pidato yang mereka buat gitu. Jadi dari cara mereka mempersuasif masyarakat itu supaya mendengar seruan dari para Calon gitu, calon daripada pemimpin calon itu. ya gitu, daripada calon pemimpin. Jadi masyarakat ngerti nih kayak, oh gambaran calon pemimpin kita begini nih. Gitu. Berarti teknik persuasifnya itu ya, Iya, membujuknya ya, itu ya. Untuk membujuk masyarakat supaya tertarik atau Ya. Oke. Berarti gitu. bener-bener mirip ya. Berarti Socrates ini bener-bener kayak seperti berjasa ya. Iya, Berjasa betul. banget, meskipun terkadang masih ada pengaruh dia yang kita kadang nggak bisa terima secara logis. Secara logis kita tuh terkadang tidak bisa terima, tapi Socrates sudah sangat berjasa dalam ilmu public speaking terutama Iya. dengan gagasan yang mungkin lebih kepada politik tapi ternyata bisa kita ambil juga di pekerjaan lainnya gitu, tidak harus politik gitu. Oke. Untuk bincang-bincang kecil kita sudah cukup ya. Terima kasih Mas Andika sudah menjelaskan Iya, segitu sama-sama. Terima kasih juga Mas banyaknya, Vicky. sudah segitu jelasnya kepada kita bahwa public speaking itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena tidak lepas dari kehidupan kita bahwa kita juga berbicara di depan orang dengan jumlah berapapun, entah itu satu atau lebih dari itu. Nah, public speaking ini adalah teknik yang harus kita kuasai sehingga orang itu tertarik pada kita dan memunculkan ekspektasi bahwa kita lebih baik di bidang ini. Meskipun bidang kita tidak berkaitan dengan politik, tapi public speaking itu penting untuk semua pekerjaan, semua bidang kehidupan kita. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Andika. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vicky. Terima kasih.